Ucapin hari ini hari yang spesial, kita semua boleh merayakan hari Natal kelahiran Tuhan Yesus kita. Katakan haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Biarlah sukacita Natal itu selalu ada dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, untuk hari ini kita spesial beribadah, mana kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan rahmat Tuhan yang selalu baru dalam hidup kita. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal untuk acara kita hari ini, yaitu nanti ada untuk persembahan youth, ada persembahan dari WBI, terus ada persembahan dari sekolah minggu, dan juga yang terakhir ada yang spesial lagi, yaitu di akhir acara nanti kita ada kuis Bapak Ibu, ya kan? Nah, berarti ada kuis, berarti ada hadiahnya. Jadi Bapak Ibu jangan lewatkan ya, kesempatan Natal kita boleh dapatkan hadiah. Oke Bapak Ibu semua, mari kita siapkan hati kita sebelum kita mulai. Kita berikan hati yang rindu, hati yang haus, hati yang selalu mengasihi Tuhan. Kita mau persembahkan yang terbaik buat. Katakan amin. Haleluya. Ya. Yang pertama kita akan persiapkan hati kita akan diberkati oleh persembahan dari youth. Mari Bapak Ibu kita simak sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, Ku ada semuanya karena kasih-Mu. semua karena Aku kasih. hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, nanti kita ada untuk penyalaan lilin. Jadi untuk lilin yang sudah diberikan minggu lalu, Bapak Ibu bisa persiapkan, nanti kita sama-sama merayakannya. Tuhan yang sudah kasih, mari kita siapkan hati kita akan datang untuk menyembah Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Dalam ibadah online kita percaya ada selalu sukacita dalam kita. Amin. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti selalu luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, hari ini kita akan merayakan Natal kita, yaitu Tuhan Yesus telah lahir ke dunia yang membuktikan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Boleh Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, yang mungkin ada berkumpul dengan keluarga, mari berikan salam kanan kirinya, katakan selamat hari Natal. Hari Natal. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu. Kita berikan penyembahan kita, pujian kita yang terbaik hanya buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan datang kepada Tuhan Bapak Ibu.
Mari kita semua menyembah Tuhan. Biar hatimu tetap tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami bersyukur. Mari sama kita nyanyikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur
naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Dosa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Allah kami yang hidup. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah, kita sembah Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biar Tuhan saja yang layak ditinggikan. Haleluya. Yesus kami sembah. Engkau layak dipuji, disembah Tuhan. Nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuja-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Mari kita katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi Yesus. Yesus kami puja, kami sembah. Ditinggikan
Puji Tuhan. Kami bersuka cita hari ini. Karena hari ini, hari kelahiran-Mu sebagai juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Mari semua umat Tuhan yang di rumah-rumah angkat tangan kita mulai berbahasa roh sebelum kita berbahasa akal budi. Kami naikkan nyanyian bagimu, Sang Raja Damai, Allah Immanuel, Bapa yang perkasa, nasihat ajaib. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Umat-Mu GB Karet Kuningan dan umat-Mu di seluruh dunia pada hari ini Tuhan. Merayakan hari kelahiran-Mu. Sungguh Tuhan kami mengagumi Engkau Tuhan. Karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah lahir ke bumi ini Tuhan. Engkau sudah lahir Tuhan, terang-Mu ya Tuhan menerangi bumi yang penuh kegelapan ini Tuhan. Dan saat ini Engkau sudah lahir dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh beribadah Natal Tuhan. Dalam ibadah online ini Tuhan dan dibuka oleh penampilan youth yang luar biasa generasi Yeremia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala yang luar biasa yang Kau pilih yang menggembalakan kami. Tuhan GB Karet Kuningan, Bapak Pendeta Eliezer Giuliano Tuhan. Pak Rio ya Tuhan, Kau sudah urapi ya Tuhan. Kau akan terus urapi dengan pengurapan-Mu yang baru Tuhan. Engkau mengasihi hamba-Mu. Kau menyayangi Tuhan. Engkau menuntun kami melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami minta Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Kau berikan akal budi-Mu Tuhan. Kebijaksanaan Tuhan. Setiap keputusan yang ambil Tuhan untuk kami Tuhan adalah keputusan-Mu ya Tuhan. Kau melindungi hamba-Mu. Kau melindungi keluarga besarnya Tuhan. Engkau menyertai sampai kesudahan zaman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang Kau kasih, jemaat GB Karet Kuningan yang setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau percayakan Tuhan. Keluarga ini ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Supaya iman mereka terus bertumbuh Tuhan. Semakin intim Tuhan menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Yang kedua kali ya Tuhan. Semakin erat dengan Engkau ya Tuhan. Jamah Tuhan Yesus satu persatu Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan berikan Tuhan Yesus jalan keluar Tuhan, berkati ekonomi Tuhan. Tuhan lindungi Tuhan umat-Mu ini Tuhan. Tuhan sayangi, Tuhan kasih seperti biji mata-Mu sendiri ya Tuhan. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami bawa dalam doa Tuhan untuk pesan Natal nanti Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang kami, hamba Bapak Pendeta Dr. Insinyur Miko Nyotoro Harjo. Tuhan terima kasih untuk gembala kami yang luar biasa ini Tuhan. Engkau akan pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Dan khususnya untuk hari ini Tuhan. Menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi Tuhan Yesus. Supaya pesan Natal ini Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan Yesus. Membuat kami semakin intim, semakin dekat dengan Engkau. Semakin takut. Hidup kudus dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini Tuhan terus pimpin Roh Kudus. Biar sukacita Natal, terang Natal itu Tuhan turun atas kami semua Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih bersukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Ya, kita akan memuji-muji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan. Oh ya Bapak ya, ada kesalahan, ada kelewatan, maaf ya Bapak Ibu.
Sebelumnya kita akan diberkati lewat persembahan dari para ibu-ibu yang cantik, para wanita-wanita yang cantik, yang dahsyat oleh WBI Karet Kuningan. Kita saksikan. Tuhan berkati. Bersukacita karena kedatangannya membawa anugerah bagi setiap orang yang mau menerimanya. Ayo, nyanyikan pujian, penyembahan untuk kemuliaannya. Nyanyikan senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Pujilah Dia. Dia Yesus Tuhanku. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, saatnya kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Kita katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sorak-sorai. Kita nyanyikan dari pulau dan benua. Haleluya. Oh
Katakan lebih lagi, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Dia yang lahir di dunia ini. Kita layak memuji, meninggikan Dia. Katakan yes. Yes. Mari puji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan lebih lagi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Katakan haleluya. Kita terus rayakan kelahiran Tuhan Yesus. Angkat suaramu lebih lagi, katakan wuh. Haleluya. Kami rayakan Engkau Tuhan. Yes. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Rayakan
kemuliaan buat Tuhan kita kembali. Kita semua bersuka cita terus dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, saatnya kita akan mendengarkan persembahan dari sekolah minggu, yaitu pembacaan Alkitab dan puisi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, saya akan membacakan ayat ini. Lukas 2 ayat 8 sampai 19. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar mengikuti mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaring di palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan pada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tapi Maria menyimpan perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Hari bahagia, mendalam lampu-lampu kecil, tampak beradu menjadi satu. Ketakutan erat berlomba, membacakan cahaya pohon Natal, bersama dengan tahun-tahunan, mengingatkan senja selamat telah tiba. Bersukacita yang lebih mendalam, pada sebuah kisah gembira, aku tenggelam kepada anak manusia yang pernah mendiam oleh bintang malam. Yesus, akhirnya kau datang. Kabar lahirmu membawa bahagia dunia. Katanya, kelahiranmu sangat sederhana, tapi membawa sukacita luar biasa. Bagi yang mau percaya, dia datang untukmu, untuk setiap dosamu dan juga dosaku. Datanglah padanya, jangan yang duduk terpaku. Yesus lahir untuk menerimamu. Natal adalah hari paling bahagia di dunia. Rumah sukacita paling mengudara. Hidupkan sukacita di lampu-lampu kecil yang menyala. Sambutlah dia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Semua masih dalam hadirat Tuhan, amin. Haleluya. Saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Kita semua akan dapatkan kekuatan baru hari ini. Mari kita siapkan hati kita
untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah, tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai. Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat, pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias.
Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita, termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara.
Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, "Aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku." Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah, saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala, Uriala bala bala bala, Uri di di da da da, Uriala bala 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 bala, Uri di da la 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 bala 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 bala, Uri di bishikara la bala bala, Ora la la bala 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 bala, Uriala la bala bala bala, Uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14 tertulis, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang, kita tidak akan sombong, dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya,
Mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal, dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Namanya disebut Immanuel.
sembah dia. Oh Jesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Rabbasharalabalabala, Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Ya, puji Tuhan, semuanya kita diberkati oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Saatnya kita akan melakukan prosesi untuk penyalaan lilin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita persiapkan lilin untuk kita memulai prosesi tiup lilin hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saatnya kita akan melakukan prosesi penyalaan lilin. Mari jemaat Tuhan yang di rumah boleh persiapkan lilin masing-masing. Saya persilakan untuk gembala boleh menyalakan lilin buat kita semua. Setelah lilin dinyalakan oleh gembala, mari jemaat Tuhan yang di rumah bisa menyalakan lilin masing-masing. Mari kita naikkan pujian kita. Holy night, all is calm, all is right around your virgin mother and child. Katakan malam kudus,
bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Ketika lilin itu dinyalakan, maka lilin itu akan menerangi sebuah ruangan. Ruangan yang tadinya gelap akan berubah menjadi terang, diterangi oleh cahaya lilin tersebut. Ruangan itu akan terlihat ada kotornya, ada nodanya, ada lubangnya. Tapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Kondisi itu akan diperbaiki, akan dihapus, dan akan kembali seperti baru lagi. Demikian juga seperti Natal itu dalam kehidupan manusia. Manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang penuh dengan kesalahan. Ketika Natal itu tiba, ketika Yesus itu masuk dalam diri setiap kita manusia, umat ciptaannya, umat kesayangannya, maka terang itu akan mengubahkan manusia tersebut, akan menobatkan manusia tersebut, sehingga manusia boleh kembali seperti apa yang direncanakan Allah dari semula, yaitu menjadi serupa dengan gambarannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kondisi saat ini, kondisi pandemi yang sedang dijalani bukan hanya di negara kita, tapi juga di seluruh dunia. Kondisi yang tidak menentu, kondisi yang penuh dengan kekhawatiran. Walaupun vaksin sudah ada, tetapi tidak menjamin virus tersebut tidak mengenai kita. Karena virus itu masih akan tetap ada. Dan juga resesi yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia ini bisa membuat kekhawatiran, bisa membuat ketakutan. Nah, untuk itulah maka dunia membutuhkan kepastian, dunia membutuhkan terang itu, dan itu boleh didapati di dalam Yesus Kristus yang adalah terang itu. Untuk itu, marilah saya ajak kita semua hari-hari ini menyongsong tahun 2021. Kita mau sama-sama lebih erat lagi, lebih intim lagi, lebih percaya lagi kepada Tuhan. Karena Dialah yang memegang kendali kita. Karena Dialah yang memegang seluruh kehidupan kita. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. Karena kita percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan buat kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk Natal hari ini. Kalau kami sudah diingatkan akan karya-Mu, Tuhan yang turun ke dunia ini, mengambil rupa seorang manusia untuk menebus segala dosa, kesalahan, kejahatan kami. Karena begitu besar kasih Allah akan setiap kami umat-Mu, ciptaan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk kami lebih lagi Tuhan mengasihi, lebih lagi percaya kepadamu, lebih lagi beriman kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami yang kami jalani ini adalah sia-sia jika Engkau tidak berkenan atas kami. Terima kasih Tuhan untuk semua hal yang boleh terjadi di tahun 2020 ini. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kami boleh tetap mempercayai Engkau
bahwa Engkau, Tuhan, baik buat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan menyongsong tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah kami boleh melihat sesuai dengan Engkau, melihat rencana-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang tidak kami lihat, tapi kami boleh percaya bahwa segala sesuatunya baik, sesuai dengan rancangan. Terima kasih Bapak, mampukan kami, kuatkan kami untuk kami dapat terus berjalan sesuai dengan rencana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, semuanya jemaat, kita boleh matikan lilin kita. Saya hitung 1, 2, 3. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, saatnya kita akan diberkati kembali oleh anak-anak sekolah minggu dengan tariannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ya, siang hari ini Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, rapatkan tangan. Sebentar kita akan mendengar beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Jodor Harjo atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan tanggal 27 Desember 2020 kita akan mengadakan ibadah raya GPI Karekuningan. Akan dilakukan secara online lewat aplikasi Zoom di bawah ini. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah oleh GPI Karekuningan. Bersembah syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening permata GPI Karekuningan dengan nomor di bawah ini. Bagi yang sudah memberi, harap mensertakan bukti transfer, foto struk jika transfer ATM atau SwissHost jika internet banking. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kemuliaan
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Halo, Shalom Bapak Ibu. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Bagaimana ibadah hari ini Bapak Ibu? Semua bisa menikmati ibadah hari ini? Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan persembahan, kita sudah beribadah, memuji, menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya di bagian akhir kita mau ada kuis, Bapak Ibu. Tapi kuisnya khusus buat jemaat aja ya. Oke. Nah, nanti ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan cerita ya yang nanti saya sampaikan. Jadi sekiranya Bapak Ibu bisa jawab pada saat saya bercerita ya. Bapak Ibu bisa langsung angkat tangan dan nanti langsung ngomong aja jawabannya. Ya, kalau jawabannya salah nggak bisa diterusin ya, kasih kesempatan yang lain. Oke. Ya. Ada hadiah yang menarik Bapak Ibu. Jadi hanya untuk 4 pemenang aja, untuk 4 pemenang. Jadi ceritanya tentang tokoh Alkitab. Oke, yang semangat boleh lambaikan tangan dulu. Mana tangannya? Wah, oke. Saya mau lihat dulu yang lain. Oke, semua kameranya kelihatan. Haleluya. Oke, hostnya boleh diaktifkan audionya. Oke. Host minta tolong audionya diaktifkan semuanya supaya bisa jawab, nanti kalau nggak kedengaran. Oke. Udah ya. Masih ada yang belum bisa buka audionya. Oke, nanti soalnya kalau nggak bisa jawab, suaranya nggak kedengaran. Oke ya. Nanti siapa yang udah tahu jawabannya bisa langsung jawab aja. Oke, hostnya tolong bantu saya suaranya, dengar suara siapa ya. Oke, saya bisa mulai? Yang mau mulai bilang yes gitu. Yes. Oke, siap ya. Ini pertanyaan pertama, cerita pertama, Bapak Ibu. Nah, ceritanya ini Bapak Ibu harus jelimet nih, harus cermat untuk membaca ceritanya. Oke, ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Ada seorang yang ganteng Paul. Ya, rajinnya Paul. Kayaknya nggak cocok ya. Kayaknya dialeknya nggak pas nih. Paulnya nggak pas. Walau di usianya yang masih muda, seakan-akan sayang sekali waktunya hanya dihabiskan untuk urusan-urusan yang nampaknya tidak penting. Seperti memandikan kuda, membersihkan kereta, belanja keperluan dapur. Tapi tak pernah sekalipun wajahnya terlihat bimoli alias bibir monyong 5 cm. Walau tinggal jauh dari rumah ayahnya yang memperlakukan anak semata wayang di antara puluhan saudara-saudaranya, tak pernah sekalipun dia terlihat galau saat dia memandikan kuda-kuda itu. Tante girang
Kak Jeffrey, Kak Amir. Agatha. Itu suaranya di ini ya? Aduh, ulang ya. Aduh. Kenapa di mute tadi? Jawab nih, langsung jawab. Siapa yang dengar tadi? Enggak ada yang dengar. Gak ada yang dengar ya. Kita ulang ya. Ini si hostnya kenapa suara saya dimatiin? Ya, ulang. Oke, mulai Kayaknya ulang. biar Panda nggak bisa jawab tuh. Oke ya. Sah ya, ulang ya atau ganti ceritanya? Lanjut. Oke, siap. Ada seorang yang ganteng banget ya, rajinnya luar biasa. Di usia muda, dia itu menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan nampaknya nggak penting seperti memandikan kuda, bersihin kereta, dan lain-lain. Kalau tinggal jauh dari rumah ayahnya yang memperlakukan dia anak semata wayang di antara puluhan saudara-saudaranya, tak pernah sekalipun dia terlihat galau saat dia memandikan kuda-kuda itu. Tante girang yang kesepian karena Tuan jarang ada di rumah, tiap hari curi-curi pandang dan mengajak main mata. Yusuf. Siapa itu yang jawab? Effendi. Oke, Yusuf benar. Yusuf kedua. Oke. Pertanyaan kedua. Ya. Siap ya. Ada seorang dara muda cantik. Senyumnya tak pernah meninggalkan sungging bibirnya. Itulah sebabnya dimanapun dia disayangi. Karena sikapnya tak pernah ketus. Melainkan ramah dan baik hati. Siapa yang jawab? Saya, Kak. Apa? Hah? Udah habis. Esther. Siapa yang jawab itu? Sebut namanya. Makasih. Nama yang menjawab siapa? Esther. Ya, yang menjawab siapa? Nathan. Saya duluan tadi yang jawab. Benar. Benar ya Esther. Baru mulai. Lihat Google ya. Oke, udah ya 2 pemenang ya. Siapa yang menang, Kak? Ingat pula. Yang menang udah nggak boleh lagi. Enggak, yang menang sih, Pak. Gak kedengaran. Jawabnya ngomongnya gak ini. Deketan. Esther yang menang, siapa yang jawab? Itu tadi si Nathan. Oke. Ini yang ketiga ya, siap. Yang ketiga. Ini ceritanya agak singkat. Jadi cepet-cepetan. Memang aneh sekali. Bisa-bisanya Tuhan menyuruhku mendekati kapal itu. Dan ombak segera reda. Setelah kutelan manusia itu. Tidak aku kunyah sama sekali. Hah? Nuh. Yunus. Siapa yang jawab Yunus? Saya. Hah? Seto nggak boleh ikut. Siapa? Ikan besar. Wah, siapa yang jawab ikan besar? Saya. Namanya siapa? Kasih. Oh, Namanya Kasih. itu kok tahu ikan besar kan? Ini kan ceritanya tentang siapa nih? Oh, nggak boleh ya. Didis, Rin, nggak boleh begitu. Si Rina pun. Nggak boleh ya. Soalnya udah saya share ke dia tadi. Oke, dibatalin. Saya lanjutin ceritanya. Ya. Tidak aku kunyah sama sekali. Lama juga benda asing di perutku itu, tapi setelah 3 hari aku menepi dan memuntahkan dia. Siapakah aku? Paus ikan besar, Ikan besar yang makan Yunus. Siapa yang jawab? Ikan besar. Joshua. Siapa? Joshua.
Yosua ada berapa nih? Kirim adanya kejauhan. Nama ikannya siapa? Sembunyi. Paus. Ikan besar lah ngaco. Namanya ikan besar. Oke, yang menang Joshua. Oke. Nanti hadiahnya dikasih ikan besar. Kasih satu soal aja Kak, kasih yang lain. Oke, kasih yang tadi nggak jadi maksudnya. Nggak usah kejauhan. Oke, kejauhan ya. Benar ya? Nggak mau ya? Iya. Kasih soal yang lain aja. Oke, siap. Nih, dengerin. Ini yang nomor 3. Ini pemenang 3. Aku sudah tua. Aku tinggal di tengah-tengah tetangga-tetanggaku yang hidupnya bobrok. Sudah tua begini, kok ya dapat perintah untuk membuat kapal besar. Anakku 3. Oh no. Yang pertama tadi siapa? Jujur. Siapa itu? Ibu Lia. Ya, Ibu Lia. Apa jawabannya, Bu? No. Gak kedengaran, Bu. Kurang gede, kurang dekat. No. No-nya marga apaan? Marga apaan? Itu marga. Margotan. Iya, itu bapaknya kan ada, jadi itu marganya. Bapak ini siapa ya? Harus tahu dulu marganya, Bu. Gue jadi bodoh. Oke, selamat Ibu Lia. Oke. Ini satu lagi. Aku anak ingusan. Agatha. Anak paling kecil. Aku anak bau kambing. Axel. Hobiku menyanyi dan main musik. Daud. Siapa itu? Andrew. Namanya siapa? Bukan kayaknya tadi. Yang tadi siapa jawab? Nggak ada. Oke, saya terusin. Hari-hariku jadi tukang ngangon wedus gembala domba. Ini Daud. Tapi Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupku. Siapakah aku? Daud si tukang angon. Siapa, Andri? Daud itu bin apa? Daud tukang angon. Andri, Daud bin apa? Daud bin apa? Tukang angon. Daud tukang angon. Andri takut sama kepalanya hilang-hilang. Daud tukang angon. Oke. Daud tukang angon benar, Andri. Oke. Tadi pemenangnya ada 4, ya. Jadi yang pemenangnya itu dapat pulsa 50.000. Pulsa 50.000. Yang akan dikirim tahun depan. Enggak. Habis ini dikirim. Jadi Bapak Ibu yang menang tadi, ya, tolong kirimkan nama dan nomor handphonenya yang akan dikirimkan pulsanya ke grup yang ada grup gereja ya, online GBI Karet Kuningan. Ditunggu setelah ini. Nah, ditunggu 1 jam. Kalau nggak dikirim 1 jam, batal. Oke, cukup sekian kuis hari Natal ini Bapak Ibu. Semoga semuanya senang ya. Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan ke MC-nya. Enggak, dia ininya apa sih? Enggak, kalau dia itunya dapatnya dari mana sih? Tukarnya itu. Mana MC? Oh. Ya, selamat Natal Bapak Ibu semua. Ya, Selamat Natal. dengan keluarga yang dikasihi di rumah masing-masing. Ya, semoga
tahun depan kita bisa merayakan Natal seperti ini lagi. Susan, salam buat Papa ya, Mama ya. Ya, God selamat bless, Natal, Om Susan. Kati, Apri, Sua, Natal. Selamat Natal semua. kami Mas Joko, selamat Natal. Pak Joko, Edro. Yoyo yang lagi yang dari Siantar nih. Edro. Selamat Natal, mulia keluarga. Hari Natal, Jeffrey keluarga. Selamat Natal ya. Agatha, Andrew. Apri, semuanya. Natal semuanya, botak. ya dan Tadi sebelahnya Ibu Susi siapa Bu? Adit. penampakan. Pengabatan doang. Ya, Natal ya, jangan lupa kita ibadah lagi. Gila-gila kok. Ibu tetap jaga kesehatan. Ngolin, omanya mau ngeliat. Mana? Yang udah berlibur siapa tuh? Jeffrey no. Nih pasukan Lenteng Agung. Lenteng Bu Agung. Nadio, selamat Natal Bu Nadio. Natal Bu. Pak Niko. Rizka. Natal. Selamat Natal Bu. Kak. Kak. Os. Iya. Joko. Selamat Natal. Selamat Natal Bu. Selamat Natal semua. Tanya juga ya, selamat Natal ya. Ya. Kita tutup dulu yuk ibadah Natal kita.